Presiden Joko Widodo sudah 2 kali menegaskan soal cawe-cawe atau tindakan politik dirinya menjelang transisi kepemimpinan nasional. Jokowi berpendapat cawe-cawe baginya adalah kewajiban moral dan tanggung jawabnya sebagai presiden untuk memastikan perpindahan kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan damai. Terakhir, hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja nasional atau Rakernas di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Terlebih setelah ramainya pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui akan cawe-cawe alias campur tangan di gelaran pemilu Presiden 2024 nanti saat bertemu para pimpinan media massa tempo hari. Pernyataan Presiden tersebut seakan ditujukan untuk menepis kekhawatiran yang disampaikan sejumlah pihak bahwa cawe-cawe Presiden akan berdampak pada netralitas jalannya penyelenggaraan pemilu. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut tentunya akan jadi catatan publik menjelang tahun politik. Karena netralitas jalannya pemilu serentak dan Pilpres 2024 akan jadi pertaruhan Presiden Joko Widodo di penghujung masa jabatannya nanti. Tim TV One mengabarkan. Bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya. Ya, oke. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Rey Rangkuti, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rey. Ya. Dan juga kita masih menanti ini akan join bersama kita pagi hari ini Bang Faldo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara yang juga masih bersiap-siap untuk bergabung ya. Kita nantikan ya. Tapi saya mau ke Bang Rey dulu. Siap. Bang Rey, ini pernyataan dari Pak Jokowi ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Saya disuruh diam. Kalau dari sisi Anda melihatnya ini sebenarnya semacam cawe-cawe yang bentuknya seperti apa sih sehingga kok dianggap membahayakan bangsa dan negara? Ini kan argumen kedua ya, untuk Presiden menyatakan ikut cawe-cawe kan. Ya. Tujuannya itu ikut di cawe-cawenya kan. Argumen pertamanya dulu karena ingin memastikan kelanjutan pembangunan yang sudah beliau rintis selama 10 tahun terakhir inilah ya kan. Beliau mengatakan kita ini kita hanya punya waktu 13 tahun. Kalau dalam jangka 13 tahun ini kita nggak bisa mengoptimalkan ya pembangunan kita akan kembali menjadi negara dengan pendapatan kelas menengah aja kan kira-kira gitu ya. Nah jadi itu yang dasarnya beliau ingin mengatakan saya ikut cawe-cawe. Nah sekarang ada alasan baru ya, alasan baru itu namanya riak-riak. Riak-riak gitu. Berbahaya. Gitu. Nah saya nggak tahu apa maksud riak-riak itu, nanti mungkin Faldo ya. Kalau konteksnya kepada bangsa dan negara, ya keterlibatan presiden dalam pemilu juga itu bisa sebab jadi faktor terjadinya riak-riak loh gitu ya. Setidaknya menurut saya ada 3 faktor kalau konteksnya dengan pemilu terjadinya riak-riak ya. Faktor pertama adalah penyelenggara pemilu yang tidak independen, gitu ya. Yang kedua, pemerintah yang tidak netral, dan yang ketiga, peserta pemilu yang tidak sabaran. Tapi yang berbicara kepala negara. Ya, saya mau mengatakan, makanya kan kalau kita baca riak-riak ini, nah kita mau kasih info kan nih kepada presiden. Presiden ada 3 nih sebetulnya kalau dalam pemilu itu faktor terjadinya riak-riak gitu loh. Riak pertama itu adalah penyelenggara yang pemilu yang nggak independen. Kedua, pemerintahnya juga nggak netral gitu. Jadi yang ketiga adalah peserta pemilu yang nggak sabaran gitu. Jadi kalau Anda mau bicara riak-riak itu, nah kita bicara 3 landscape ini gitu loh. Apakah penyelenggara pemilunya independen apa enggak? Apakah pemerintahnya sendiri yang kemudian beliau netral apa enggak? Apakah pemilu peserta pemilu sabaran apa enggak gitu? Apa yang disebut dengan independen itu? Yang disebut dengan independen terkait dengan penyelenggara, semua hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu mutlak merupakan wilayah KPU, Bawaslu dan DKPP. Nah, kalau kita lihat situasinya sekarang, KPU itu buat peraturan
yang lebih banyak kelihatan berdasarkan keinginan Komisi 2 gitu loh, dibandingkan karena merupakan keinginan mereka untuk menciptakan pemilu yang demokratik, pemilu yang berkualitas gitu. Nah ini bisa jadi riak-riak nih, itu ya kan, kalau kemudian lebih banyak aturannya diatur oleh pesertanya sendiri gitu ya, melalui KPU, ini bisa riak. Kita lihat Bawaslu udah mulai terjadi, menurut definisi kita ini berbagai pelanggaran, tapi Bawaslu-nya juga mendiamkannya. Ada praktek yang disebut dengan politik uang di salah satu daerah, Bawaslu mengatakan nggak terjadi apa-apa. Ada penggunaan fasilitas ibadah demi kampanye, Bawaslu mengatakan tidak ada. Termasuk menurut saya, mestinya Bawaslu juga harus menyelidiki apakah kemungkinan ada penggunaan kekuasaan dalam konteks deklarasi salah satu calon presiden, itu satu. Yang kedua, rakernas yang dilakukan oleh salah satu partai yang menghadirkan presiden. Apalagi di dalamnya itu presiden menyatakan, kalau Anda mau pilih calon presiden yang berani, nah inilah orangnya, dengan menyebutkan seseorang kan, nama seseorang. Nah, itu mestinya Bawaslu harus lihat, ini cawe-cawenya presiden sudah sesuai dengan koridor aturan yang berlaku atau masuk kepada kategori kedua. Apa itu kategori kedua? Pemerintah yang tidak netral. Apa yang disebut dengan tidak netral itu? Pemerintah yang menggunakan segala perangkat kekuasaan yang ada pada dirinya untuk memenangkan kandidat tertentu. Nah, itu bukan berarti presiden tidak boleh berpihak kepada seseorang. Ya, itu hal yang beda antara netral dengan berpihak, bisa kita bedakan. Yang disebut dengan berpihak dirinya, bahwa presiden itu mau mendukung seseorang, silakan. Nggak ada larangan dalam undang-undang kita gitu. Mau dia kampanye kepada, bahkan ketika presiden mau kampanye kepada seseorang, silakan. Nggak ada larangan dalam undang-undang. Tapi kalau ia mempergunakan semua perangkat yang ada pada dirinya, dan perangkat itu adalah perangkat kekuasaan milik publik, gitu. Nah itu masalahnya. Itu yang harus diawasi oleh Bawaslu. Tapi seberapa gitu. Krusialnya sih sehingga presiden sendiri yang menyampaikan ini berbahaya untuk bangsa dan negara begitu Pak? Itu yang saya nggak tahu. Nanti mungkin Faldo yang bisa jelaskan. Karena kalau menurut pandangan saya, kalau tiga hal ini memang terjadi, penyelenggara pemilu, entah itu KPU, Bawaslu, dan KPP-nya, bekerja bukan berdasarkan kepentingan publik, kepentingan pemilu yang demokratik, tapi berdasarkan kepentingan Komisi 2 misalnya, yaitu bisa kita sebut ini riak-riak nih. Gitu ya. Kalau pemerintahnya menggunakan semua kewenangan yang ada pada dirinya, kekuasaan yang ada dirinya untuk memenangkan satu calon saja, itu artinya ada riak-riak. Gitu. Ada peserta pemilu yang menerabas semua aturan, pokoknya begini begono, nggak sabaran istilah tadi, nah itu artinya riak-riak gitu. Nah kalau kita lihat suasana yang seperti ini, memang ada gejala. Ada gejala kelihatan penyelenggara pemilunya lebih banyak ya bekerja sesuai arahan Komisi 2, yang itu adalah partai-partai politik gitu. Ada pemerintah yang tidak terawasi oleh Bawaslu, yang sudah mulai menggunakan berbagai perangkat kekuasaannya, termasuk itu tadi, ikut di Rakernas, di hari kerja, pakai simbol partai politik, lalu kemudian menyebutkan nama seseorang sebagai calon pemimpin yang berani, dan seterusnya itu gitu. Nah itu kita sebut ada riak-riak. Dalam bahasa yang lain, kita mau mengatakan Pak Presiden pun kalau tidak netral, itu bisa menimbulkan riak-riak gitu. Oke, baik. Ini Mas Faldo yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan online. Pagi Bang Faldo. Selamat pagi. Pagi Bang Faldo. Ya, Mas Faldo sudah bergabung, Mas? Oke, nampaknya juga kita masih akan terus mencoba berkomunikasi dengan Bang Faldo Maldini, tapi juga kita nanti kembali lagi berbincang dengan Bang Ray Rangkuti, tapi usai jeda berikut kita akan kembali sesaat lagi.